Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kepada ibadah online pada hari ini 17 Mei 2020, minggu ketiga dari bulan Mei. Kita tetap bersuka cita walaupun ibadah dari rumah, dari manapun Anda berada, tapi kita tetap bersuka cita hari ini. Amin. Sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan Yesus, Allah berkat Daya, mantan kita bersyukur juga Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan sampai kami mulai ibadah kami Tuhan, Tuhan berkati ibadah ini supaya ibadah boleh menjadi berkat Tuhan buat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah ada hadirat-Mu nyata di sini Tuhan. Terima kasih Bapak, pujian nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, masih lagi ya, kita berapa kali kita ibadah online, udah lama kali ya, hampir 2 bulan ya. Sekarang masa-masa kita berdiam diri di rumah ya. Tapi walaupun kita diam di rumah, apapun musim hidup kita yang kita lalui, kita percaya bahwa ada satu sobat kita yang setia, ada Yesus yang selalu setia pada kita. Kita nyanyikan pujian ini ya, ada satu sobat itu yang setia. Mungkin itu terdengar lucu saudara, tapi jujur itu mengingatkan saya gitu. Mungkin kita bukan orang yang bisa menciptakan obat, kita bukan dokter gitu, tapi kita bisa berdoa sama Tuhan gitu.
supaya kita minta belas kasihan Tuhan, karena Yesuslah yang bisa menyembuhkan semua itu. Mari saudara, kita menyanyikan pujian ini. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan. Hadirlah di rumah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami boleh mengatakan kami perlu Kau Tuhan. Karena Engkaulah jalan keluar dari setiap masalah kami Tuhan Yesus. Engkaulah pelita di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
Salam saudara, selamat hari Minggu. Kita tetap berjalan dalam ibadah online ini dan kita bersyukur walaupun dalam online, tapi hati kita tidak jauh satu sama lain dan kita saling mengasihi satu sama lain. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menolong kami pada saat ini, walaupun kami dibatasi dengan ruang, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Setiap firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini diurapi oleh Roh Kudus dan bekerja dengan cara-Mu sehingga memenuhi setiap kebutuhan kami semua. Terima kasih berkarya Roh Kudus dalam ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah hari ini kita ingin membahas firman Tuhan, rahasia diberkati oleh Tuhan. Tetap dalam kehidupan Ishak dari Kejadian 26, yang 2 minggu lalu kita membahas bagaimana Ishak harus tinggal di Gerar, jangan pergi ke Mesir, dan Ishak taat kepada Tuhan. Ishak mau mendengar petunjuk Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan kasih tahu, dan Ishak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tapi kenyataan yang dialami oleh Ishak, bagaimana pencobaan yang dialami orang-orang pada waktu itu di Filistin, suka mengambil perempuan cantik. Suami pun juga bisa dibunuh. Sebetulnya Ishak sadar bahaya yang mengancamnya, dan dia mengatakan kepada orang-orang yang menanyakan kepada siapa itu Ribka. Ishak selalu menjawab, dia saudaraku. Tapi kenyataannya dia adalah istrinya. Dan pada saat seperti itu, Alkitab menyaksikan Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Dan itu terjadi pemulihan dalam keluarga. Jadi minggu lalu kita sudah membahas firman Tuhan. Dalam krisis ekonomi saat ini, kita jangan pernah berpikir seolah-olah orang yang terdekat dengan kita itu menjadi beban. Justru kita harus menyatukan hati dengan orang-orang terdekat dengan kita, untuk satukan hati, satukan iman kita, untuk percaya, untuk berdoa bersama-sama, karena ada satu kekuatan yang besar bagi orang-orang yang sehati dan sepakat. Dan hari ini kita ingin membahas dari firman Tuhan Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara boleh membuka mungkin di Alkitab saudara, mungkin saudara di handphone saudara, silakan membuka Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 12 dikatakan, maka menabur Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita ingin tahu apa sih rahasianya. Bukan karena waktu dia menabur dia sudah hebat, enggak, karena dia sudah tahu bahwa bagaimana dia sudah diberkati Tuhan. Rahasia diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita ingin belajar dari firman Tuhan ini, saudara, pada saat ini. Apa sih yang menjadi rahasia? Jangan sampai kita pikir usaha-usaha kita kok sia-sia. Kenapa? Karena belum dalam berkat Tuhan. Dalam Alkitab, saudara, ada 4 sumber rezeki. 4 sumber rezeki bagi kita, bagi manusia saat ini. Ada yang pertama, kita lihat, kita bisa dapat rezeki kalau kita dengan usaha kita yang keras untuk menyiasati situasi yang ada. Itu yang dialami oleh Abraham waktu dia pergi ke Mesir. Dia menyiasati bahaya-bahaya kelaparan, dia menyiasati bahaya-bahaya yang mengancam nyawanya. Maka dia pakai strategi mengakui Sarah itu adalah saudaranya. Dan walaupun demikian, Abraham akhirnya mendapat banyak hewan-hewan dan hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Dia memang diberkati karena kepintaran dia, karena kelicikan dia. Memang kita bisa diberkati, kita bisa lebih berhasil dengan usaha-usaha kita, saudara, dengan cara kita menyiasati situasi yang ada. Tapi itu hanya temporary, hanya sementara. Yang kedua,
dari iblis. Iblis juga bisa memberikan kekayaan, saudara. Iblis bisa menawarkan kepada saudara dan saya kekayaan, asal kita memakai kuasa dia, asal kita dalam kontrol dia. Bahkan Yesus pun sang pencipta, Tuhan Yesus saja yang sebagai sang pencipta, jadi dicobai oleh iblis waktu 2 puasa 40 hari untuk menyembah iblis. Hanya sekejap, dan Tuhan Yesus mendapatkan semua kemegahan dunia. Iblis bisa menawarkan kekayaan. Maka tidak heran banyak orang-orang ingin sukses pergi ke dukun, ke orang-orang pintar. Maka tidak heran orang-orang menyembah di gunung-gunung atau di laut atau di pantai-pantai, di tempat-tempat tertentu untuk bersemedi untuk dapatkan kekayaan. Karena iblis bisa memberikan kekayaan. Yang ketiga, ada juga kekayaan itu kita bisa dapatkan dari belas kasihan orang lain. Tapi ini sebenarnya sifatnya sementara, tergantung daripada seberapa kuatnya hubungan si penolong dan orang yang ditolong. Kalau orang tua dan anak, sampai anak itu dewasa, sampai anak itu mandiri, dan anak itu bisa mencari uang sendiri. Tapi kalau nggak ada hubungan orang tua dan anak, itu makin kecil, makin sementara. Makanya kalaupun juga saudara dan saya saat ini mungkin ditolong sama seorang, jangan berpikir itu akan terus berkelanjutan. Ada waktunya. Saudara harus belajar, jangan bergantung kepada orang. Dan yang keempat, berkat itu datangnya dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22, firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil, bisa membuat kita jadi kaya. Jadi berkat yang keempat ini, sumber berkat yang paling penting bagi kita harusnya dari Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Ishak. Waktu Ishak menabur di negeri Filistin, Tuhan memberkati dia sehingga dia bisa mendapatkan 100 kali lipat. Tentu saudara, pengertian 100 kali lipat ini bukan pengertian matematis. Secara hitung-hitungan, misalnya kalau dia tabur 1 ton, maka dia bisa menghasilkan 100 ton. Bukan itu. Tapi pengertiannya adalah ada berkat yang penuh. Berkat yang penuh dari Tuhan. Jadi dia makin besar, makin kaya, dan makin diberkati Tuhan, makin ada kekayaan yang luar biasa. Jadi pengertian 100 kali lipat bukan hanya pengertian situ. Dalam Ulangan 1 ayat 11, itu dikatakan 1000 kali lipat. Ayat-ayat yang lain 100 kali lipat, tapi Ulangan 1 sampai 11, Ulangan 1 ayat 11 itu 1000 kali lipat. Jadi bukan hitungan matematis, tapi hitungan bagaimana ada kelipatan, ada berkat yang Tuhan berikan secara penuh. Saudara, untuk memahami pengertian 100 kali lipat ini, mari kita membuka firman Tuhan. Saya mengajak saudara boleh membuka dalam Alkitab saudara atau handphone saudara dari Matius 13 ayat 3 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 3 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Dia katakan demikian, Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ada 4 tanah. Tanah yang jalan yang berbatu, jalan yang keras, jalan yang berbatu, tanah yang semak duri, dan tanah yang baik. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, yang di tanah yang baik itu menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan waktu Tuhan Yesus menutup
perumpamaan ini, dia katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya tekanan yang Tuhan Yesus berikan di sini adalah, mari perhatikan perumpamaan ini. Dan murid-murid waktu itu bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, apa artinya perumpamaan ini? Dan Yesus menjelaskan dalam ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan, ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya. Ini di tanah jalan yang jalan yang keras, tanah yang keras. Tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi benih itu adalah firman Tuhan. Pada waktu seorang itu mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti, dia digebelenggu, dibutakan oleh roh jahat, maka apa yang dia terima firman itu nggak bisa bertumbuh, nggak bisa masuk, nggak bisa menembus ke dalam hatinya, dan akhirnya diambil sama si iblis. Kata dasarnya ada apa? Tidak mengerti, dibutakan. Nah, ayat 20 dikatakan demikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan itu digambarkan, yang kedua ini adalah orang tanah yang berbatu-batu. Jadi orang itu mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi sangat mengerti firman dan bersukacita waktu mendengar firman Tuhan. Namun sini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 21, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi karena tanahnya tipis dan itu di bawahnya itu banyak batu, sehingga akarnya tidak sampai ke bawah. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi saudara, pada saat dia mendengar firman Tuhan, tapi dia takut terhadap penganiayaan dan penindasan karena firman itu, karena dia pikir, aduh ini apa bisa ya, mungkin enggak. Waktu mendengar khotbah, waktu mendengarkan firman Tuhan, dia bersukacita, dia percaya pasti Tuhan tolong. Tapi pada waktu lihat kenyataan yang ada, imannya mati. Tapi firman Tuhan di sini katakan, orang itu pun segera murtad, menyangkal kekuatan firman. Dan ini dianggap sebagai murtad. Yang ketiga, yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, arti daripada perumpamaan ini dalam ayat 22, yang ditaburkan di tanah yang semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak dikatakan firman itu mati, tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena dalam diri orang itu lebih banyak kekhawatiran dunia. Apalagi zaman sekarang ini, saudara, apalagi saat ini yang kita hadapi, kekhawatiran yang dunia yang sangat kuat. Semua kita pikir produk-produk mana lagi yang bisa laku saat ini. Hampir semua sektor mati. Apa sih yang harus kita lakukan? Dan juga dikatakan tipu daya kekayaan. Jadi dua ekstrim yang beda, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Saudara, saya ada beberapa kali diskusi dengan beberapa teman yang bergerak dalam bisnis. Saya nangkap dari mereka, kalau pada masa kini, jangan berpikir untuk dapatkan keuntungan yang besar dulu, karena daya beli masyarakat sedang rendah. Tapi yang paling tidak, ada keuntungan sedikit demi sedikit dan bisa berkembang. Jangan karena tipu daya dunia ini. Jangan ada tipu daya kekayaan hanya untuk dapatkan kekayaan sekejap dengan saat ini. Jangan pikir dengan proyek-proyek yang ada itu sehingga membuat saudara dan saya tergoda untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu nggak membuat hidup kita, firman Tuhan dalam hidup kita tidak berbuah. Kalau firman Tuhan berbuah itu, saudara, berarti firman itu berkuasa dalam diri kita dan menjadikan kita berhasil. Karena waktu kita menerima firman, sebenarnya ada satu kekuatan Tuhan,
kuasa Tuhan yang sedang bekerja, yang mengubah firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita, saudara. Makanya kita harus berjuang, saudara. Apa yang kita dengar firman Tuhan, dari firman Tuhan yang tertulis, apapun yang disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang diurapi Tuhan, kita juga harus mengertinya. Kalau ini memang kebenaran yang dari Tuhan, kita harus menyimpannya dan betul-betul menjaganya dengan baik. Karena firman itu sangat berkuasa dalam hidup kita. Nah, dalam ayat yang keempat itu yang hal yang terakhir yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi dia mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Saudara, percayalah, kalau engkau mendengar firman Tuhan dan engkau menjaganya, firman itu dengan baik, maka firman itu akan mengubah, akan mengkonversi sesuatu yang engkau tidak bisa lakukan menjadi berhasil karena kuasa firman. Jadi jangan berpikir firman itu hanya pada masa lalu, tapi firman itu berlaku pada sampai saat ini. Itu yang dialami oleh Abraham waktu dia ditantang oleh Tuhan. Abraham untuk mempersembahkan Ishaknya. Saat dia membawa Ishak dan kayu api naik ke Gunung Moria, dia terus perkatakan, dia terus percaya bahwa Allah itu mampu melakukan dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia mampu membangkitkan orang mati, dia mampu mengadakan yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu yang dipegang, saudara. Saudara, mari kita tetap percaya bahwa apapun yang kita terima dari firman, apapun yang Tuhan katakan tentang dari firman Tuhan itu yang kita dengar, kita harus percaya bahwa kuasa firman itu, kuasa Tuhan yang bekerja dalam firman Tuhan itu akan mengkonversi, akan mengubah sesuatu yang sebenarnya dalam alam roh menjadi nyata dalam hidup kita. Dan itu tentu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk memuaskan keinginan kita semata-mata, bukan. Tapi kita harus tahu apa sih yang menjadi kekuatan dari firman ini yang Tuhan mau yang kita harus lakukan. Dapatnya dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 23 yang terakhirnya, ada yang 100 kali lipat. Jadi paling atas dulu, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat. Jadi artinya yang Tuhan mau adalah kita menerima penuh. 100 kali lipat itu dalam pengertian penuh. Apa yang Tuhan katakan itu akan kita terima penuh sepenuhnya. Kalau 60 kali lipat itu sebagian besar, 2/3, dan 30 kali lipat itu sebagian kecil, 1/3. Jadi yang Tuhan mau sebenarnya, yang Tuhan siapkan untuk kita 100 kali lipat dulu, saudara. Tapi ini tergantung saudara dan saya menyiapkan wadah untuk berkat yang Tuhan sebenarnya mau siapkan, curahkan bagi kita. Saudara, mari kita belajar di sini. Justru pada kondisi seperti ini, kita dikondisikan untuk kerja di rumah, untuk belajar di rumah, untuk ibadah di rumah, semua kegiatan dalam rumah. Itu bukan berarti kita sedang dikekang, tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kepada yang namanya new normal, normal yang baru. Artinya apa, saudara? Pengertian normal yang baru. Kita diajak untuk berpikir hal-hal apa yang sebenarnya kita harus kembangkan dalam diri kita dengan kondisi-kondisi seperti kayak ini, PSBB yang kita alami. Kalau di luar negeri namanya lockdown, tapi kalau di Indonesia PSBB. Apa sih yang harus kita buat? Apa perubahan-perubahan apa yang kita harus lakukan? Ada hal-hal yang kita harus evaluasi. Apa sih yang kita harus bongkar lagi? Kita harus tanya sama Tuhan, dan Tuhan itu yang akan mengajarkan normal yang baru, hal-hal yang baru yang kita harus perhatikan. Terusnya, saudara, mari kita belajar. Situasi seperti ini justru mendorong kita untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau ke depan ini. Setelah pandemik ini, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Perubahan-perubahan apa yang kita alami? Hal-hal baru apa yang kita sedang alami? Saudara, mari kita lihat di sini bahwa untuk bisa berhasil, kita harus menyiapkan hati kita bisa menjadi tanah yang baik, tidak takut
dengan penindasan, tidak takut dengan penganiayaan karena firman. Tidak juga membiarkan kekhawatiran dunia itu lebih menguasai kita. Tidak membuat hati kita tertarik dengan tipu daya kekayaan. Tapi justru membuat kita, bagaimana kita semakin rindu kepada firman. Semakin kita ingin membaca firman dan kita merenungkan firman itu siang dan malam, saudara. Dan itu yang membuat kita, saudara, bisa melihat cara Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui firman-Nya, bekerja dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat selanjutnya dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Ini ada hubungannya, saudara, juga. Orang yang berhasil, apa saja yang dibuatnya berhasil karena dia mencintai firman. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ayat 2 dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Arti siang dan malam itu sepanjang hari, saudara. Sepanjang hari, apapun yang kita sedang lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, kita sedang, pikiran kita, hati kita itu tertuju kepada firman. Kita sedang merenungkan, kita sedang memikirkan apakah yang jalan kita ini sedang betul-betul jalan yang benar, yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya atau tidak. Itu kita merenungkan. Dan mari kita lihat, kalau orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa yang terjadi dalam ayat 3? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pasti pada musim-musim apapun pasti ada buahnya. Pada musim seperti pandemik seperti ini pasti ada buahnya. Dan yang tidak layu daunnya, jadi tidak menyerah dengan situasi yang ada. Jadi kalau saudara saat ini sedang menyerah dengan situasi pandemik, itu artinya ada yang salah dalam hidup saudara. Karena saudara tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak memperhatikan firman Tuhan itu siang dan malam. Sebetulnya jangan menyerah. Orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan tidak akan menyerah dengan situasi apapun juga. Dan perhatikan dalam ayat 3 bagian terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini luar biasa, saudara. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya berdoa, mari kita berdoa supaya ini terjadi dalam hidup kita sekalian, saudara. Dengan situasi seperti saat ini, ada yang dipotong gaji, ada yang di PHK, ada yang mengalami kerugian besar. Apalagi saat ini tuntut dengan bulan Mei ini, saat ini harus THR perusahaan-perusahaan. Betapa pusingnya bos-bos itu, saudara. Jadi mari kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan firman, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga, Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah pada musimnya. Jadi dalam situasi apapun juga kita pasti menghasilkan buah, dan kita tidak akan menyerah dengan situasi apapun juga. Renungkan firman itu siang dan malam, saudara. Mari kita lihat selanjutnya, bagaimana dengan merenungkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan itu dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita lihat juga dalam Yosua 1 ayat 7-9. Yosua 1 ayat 7-9. Dikatakan demikian dalam ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi firman Tuhan katakan, perhatikanlah, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi Yosua diperintahkan oleh Tuhan bertindak hati-hati. Jangan kita menjadi menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Apa artinya menyimpang ke kanan itu? Menyimpang ke kanan itu artinya kita terlalu ekstrim dengan sesuatu sehingga kita berpikir, wah, ini memang harus dijaga baik-baik. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang-orang Farisi marah, dan orang Farisi katakan, kenapa kamu melakukan pekerjaan pada hari Sabat, padahal dia menyembuhkan orang sakit.
Dan itu yang menjadi dipermasalahkan. Itu yang namanya menyimpang ke kanan. Terlalu ekstrim. Memang ada firman Tuhan yang katakan, janganlah kamu melakukan apapun juga. Kuduskanlah hari Sabat. Dan kau harus betul-betul bagaimana menyenangkan Tuhan pada hari Sabat. Dan itu yang membuat mereka juga orang-orang Farisi membuat peraturan sedemikian rupa ketatnya sampai orang nggak bisa bergerak apa-apa. Sampai tidak ada belas kasihan lagi. Dan sampai menyalahkan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menyembuhkan orang sakit. Itu yang menyimpang ke kanan. Menyimpang ke kiri adalah langsung bertentangan dengan firman Tuhan, langsung menolak firman Tuhan. Itu yang dialami oleh Raja Saul, saudara. Dia orang yang diurapi Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tapi dia juga orang yang juga kedukun pada akhir hidupnya. Dia minta supaya dukun itu memanggil arwah Samuel. Karena dia ingin dapat petunjuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan engkau berhubungan dengan petenung, dukun-dukun yang memanggil arwah-arwah. Dan itu yang namanya menyimpang ke kiri. Nah, kalau kita memperhatikan langkah-langkah kita, ayat 7 sini katakan, jangan kita sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Jadi kalau saudara dan saya betul-betul memperhatikan langkah-langkah kita, mengamati firman Tuhan, dan memperhatikan langkah-langkah kita, maka Tuhan menjamin kita beruntung. Kemanapun engkau pergi, beruntung. Pasti ada keuntungan. Nah, ayat 8 dikatakan lagi, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan katakan, perkatakan firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan, jangan baca dalam hati. Kalau bisa, bacalah dengan bersuara. Perkatakan. Kenapa harus bicara dengan bersuara? Waktu kita berbicara dengan suara, kita sedang memperdengarkan di telinga kita firman Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi biar iman kita timbul, saudara, biar iman kita jadi bangkit karena mendengarkan firman yang kita ucapkan melalui mulut kita. Itu sebabnya, saudara, pada waktu saudara mendengar firman, jangan biarkan telinga saudara tertutup. Biarkan telinga saudara terbuka dan mendengarkan firman Tuhan, maka ada iman dalam hidup saudara. Nah, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita sudah bahas bagaimana harus memikirkan firman Tuhan itu siang dan malam sepanjang hari dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Jadi saudara dan saya bisa waktu melakukan apapun juga kita jadi ada agak kehati-hatian, ada yang kita harus perhatikan. Apakah langkah kita ini sudah benar atau tidak? Kadang kita bisa juga disesatkan dengan suara hati kita, saudara. Apa yang kita pikirkan dengan asumsi kita. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sini kan. Kalau tadi ayat 7 dibilang beruntung kemanapun engkau pergi. Tapi dalam ayat 8, kalau kita memperkatakan firman itu dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka dikatakan perjalananmu akan berhasil. Tadi juga dikatakan dalam ayat yang dalam Kejadian 26 itu, saudara, yang kita lihat ayat 12, Tuhan membuat Ishak berhasil, diberkati. Dan di sini katakan berhasil. Saya tidak mengajarkan saudara prosperity theology, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat kata berhasil. Kata berhasil ini bukan berarti kata dalam pengertian saudara berhasil dalam ukuran dunia. Bukan, saudara. Kata berhasil ini itu berarti dari kata dalam bahasa Ibrani itu dari kata saleak. Artinya berkuasalah Roh Kudus. Itu ada dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Jadi kata berhasil itu bukan karena ukuran dunia, saudara. Ukuran dunia itu beda dengan ukuran daripada Tuhan. Kata berhasil dari Yosua 1 ayat 8 ini dalam ukuran Tuhan, saudara. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, kalau kita mau berhasil dalam apa yang kita kerjakan,
langkah-langkah hidup kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, maka kita harus perhatikan kata berhasil ini. Itu syariat, itu artinya ada satu kekuasaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu yang membuat saudara dan saya berhasil. Itu dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Saudara bisa buka 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Salyak. Artinya waktu Daud diurapi oleh Samuel, ada satu kekuasaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati Daud, dan Daud sejak itu dia berhasil. Dia berhasil mengalahkan Goliat. Dia berhasil mengalahkan orang-orang Filistin. Dia berhasil mengusir setan yang ada dalam diri Raja Saul dengan kecapi. Dia berhasil menjadi raja. Karena apa? Berkuasalah Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat saudara sini. Keberhasilan saudara dan saya bukan karena kepintaran kita, tapi sejauh mana kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan merenungkan firman itu. Jadi kalau saudara dan saya merenungkan firman itu siang dan malam, kita memperhatikan firman Tuhan siang dan malam, maka kita sedang memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berkuasa penuh dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita mengalami konversi dari kekuasaan Roh Kudus itu, membuat kita jadi berhasil. Saya percaya, walaupun dalam situasi seperti ini, Tuhan ingin membuat saudara berhasil. Dan mulailah dengan cara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan biarlah Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup saudara, sehingga kita bisa alami. Kalau Ishak bisa alami, jadi diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat, saudara dan saya bisa lebih diberkati lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menolong kami dari hari ke hari kami memperhatikan firman Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan tiap-tiap hari kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh diberikan kepercayaan untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, dan hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam situasi seperti ini kami tidak akan kekurangan kebaikan-Mu, kami tidak akan kekurangan kasih karunia-Mu. Selalu ada hal-hal yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh dirawat oleh Tuhan. Ada rawatan Roh Kudus yang bekerja dengan cara yang ajaib, dan setiap kali mereka membaca firman Tuhan untuk mempraktikkan firman Tuhan ini, ada kekuatan daripada Roh Kudus mengubah hati kami, dan kami boleh mengalami kuasa konversi itu, sehingga membuat kami bisa berhasil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Banyak hal yang memang pemerintah kami banyak kebingungan saat ini, tapi kami berdoa Engkau campur tangan Tuhan. Kami minta Engkau campur tangan dalam pemerintahan kami ini, untuk mengatur baik di Indonesia secara dalam kesehatan masyarakat maupun juga dalam ekonominya. Tuhan campur tangan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kau siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan tahu setiap kebutuhanmu, dan Tuhan siapkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhanmu. Kuasanya nyata dalam hidupmu. Bahkan Tuhan menyinari wajahmu dengan kasih karunia-Nya, dan Dia memberkati engkau dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidupmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.